Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 Manajemen Lintas Budaya akan menjelaskan hambatan komunikasi antara budaya dengan dosen pengampu Ibu Yuningsih SEMM. Kelompok kami terdiri dari Leni Ria Antika, kemudian ada Oktafa Radila, kemudian ada Rafiq Zainur Rasyadi, dan saya sendiri Rizky Hoirul Ikhwan. Tujuan pembelajaran dari bab ini ada 2 komponen komunikasi yang dapat menimbulkan hambatan dalam komunikasi antar budaya. Kemudian tujuan yang kedua yaitu tentang pentingnya pengaruh hambatan terhadap komunikasi dalam bisnis. Jadi apa sih hambatan komunikasi tersebut? Jadi masalah komunikasi itu dapat terjadi tidak hanya selama pertemuan atau negosiasi tersebut berlangsung, tetapi juga selama situasi informal. Gangguan komunikasi biasanya terjadi ketika konteks pesan yang dikomunikasikan antara pengirim dan penerima itu tidak jelas. Jadi beberapa hambatan komunikasi berasal dari kesalahpahaman budaya antara pembicara dan si penerima. Dan ini jelas dapat menjadi sangat penting untuk komunikasi dalam bisnis. Selanjutnya adalah perilaku nonverbal sebagai penghalang. Jadi yang pertama ada metakomunikasi dan perilaku nonverbal. Dalam bentuk dasarnya, metakomunikasi adalah tindakan komunikasi antara dua protagonis yang juga mengkomunikasikan suatu tentang komunikasi itu sendiri, atau tentang hubungan antara dua protagonis ataupun keduanya. Kemudian fungsi dari metakomunikasi juga dapat mencakup, yaitu yang pertama adalah membuat gerakan untuk melengkapi pesan ketika informasi itu hilang. Misalnya ketika memberi isyarat untuk menunjukkan tinggi atau ukuran seseorang. Kemudian fungsi yang kedua adalah membuat gerakan tangan dan memodulasi suara dengan menambahkan ritme dan penekanan untuk memperkuat pesan verbal. Kemudian fungsi yang ketiga yaitu mengganti bahasa lisan ketika tidak mungkin karena alasan tertentu. Misalnya ada hambatan fisik, kemudian dominasi suara lain dan bahasa asing yang tidak dikenal. Selanjutnya itu interaksi nonverbal. Jadi meskipun ekspresi wajah yang menunjukkan kemarahan, kemudian kesedihan dan ketakutan dianggap universal, penyebab ekspresi ini mungkin berbeda. Ketika mereka yang berinteraksi berasal dari budaya yang berbeda, misalnya nonverbal yang digunakan dalam konteks tertentu, mungkin tidak hanya berbeda, tetapi juga mempengaruhi sinyal nonverbal konsekuen lainnya. Penerima ini diharapkan untuk menanggapi sinyal yang diberikan oleh pengiriman yang pada gilirannya mungkin perlu menyesuaikan kembali tujuan komunikatifnya, memvariasikan pesan nonverbal sehingga tujuan yang diinginkan akhirnya dapat tercapai. Oleh karena itu, perilaku nonverbal tersebut dapat menjadi sangat penting dalam interaksi tatap muka. Kemudian ada hambatan komunikasi nonverbal dalam bisnis. Jadi komunikasi nonverbal juga bisa menjadi sumber kesalahpahaman dalam kejengkelan. Misalnya penelitian yang dilakukan terhadap pengguna bahasa tubuh oleh orang Belanda dan Prancis dari lingkungan bisnis yang serupa menunjukkan betapa besarnya perbedaannya. Kemudian saat menggunakan gerakan, misalnya seorang Prancis sangat ekspresif dalam menggunakan seluruh bagian atas tubuh mereka. Kemudian bahasa Belanda di sisi lain biasanya membatasi gerakan menggunakan lengan mereka atau hanya satu tangan saja untuk menekankan ritme bicara mereka. Harus dikatakan pada titik ini bahwa contoh komunikasi nonverbal ini hanyalah gaya komunikasi dan tidak menunjukkan bahwa budaya tertentu mengalami lebih banyak atau lebih sedikit emosi. Namun secara segala macam perasaan diungkapkan bisa sangat berbeda antar budaya yang dapat mengakibatkan perwakilan dari satu budaya memiliki perasaan negatif terhadap budaya lainnya. Kemudian ada asumsi dan budaya. Jadi, asumsi budaya ini berkembang sebagai tanggapan dasar manusia terhadap masalah yang mendasar. Kemudian Yunusier dan Lee pada 2005 memberikan kerangka kerja untuk evaluasi masalah dan menggabungkan 3 dimensi. Yang mana dimensi yang pertama adalah dimensi kognitif, di mana dimensi ini terkait dengan anggapan tentang bagaimana orang berpikir bahwa segala sesuatunya bekerja. Kemudian dimensi yang kedua adalah dimensi afektif, di mana dimensi ini terkait dengan dugaan kesukaan orang.
Dan dimensi yang ketiga atau yang terakhir adalah dimensi direktif, yang mana ini berkaitan langsung dengan pilihan orang yang diduga. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya adalah asumsi budaya dapat dikaitkan dengan waktu, ruang, dan identitas. Asumsi budaya terkait waktu berhubungan dengan 4 pertanyaan umum. Yang pertama, apakah waktu dianggap sebagai barang langka atau ekonomi waktu? Yang kedua, apakah tugas dilakukan secara bersamaan atau satu demi satu? Atau yang disebut dengan monokronik versus polikronik. Yang ketiga, apakah kehidupan dilihat sebagai suatu kesinambungan atau sebagai episode siklus. Dan yang keempat adalah apakah orientasi waktu menuju masa lalu, masa kini, atau masa depan. Asumsi budaya dapat dikatakan dengan waktu ini hubungan dengan ruang juga berkaitan dengan masuk atau keluar, menjadi anggota atau tidak, milik atau bukan milik. Asumsi terkait identitas berhubungan dengan diri sendiri dan orang lain, dan tentang perilaku ideal dalam konteks sosial tertentu. Mereka terkait dengan kategori sosiodemografis utama, seperti usia, jenis kelamin, kelas sosial, serta peran tertentu dalam masyarakat, seperti politisi yang sempurna atau pengusaha sukses. Hambatan asumsi dan budaya. Terlepas dari sistem nilai, sistem budaya memiliki asumsi yang jarang diuji kemampuan pembenarannya. Untuk dapat diterima dalam suatu budaya atau subkultur, seseorang harus menghormati asumsi-asumsi ini. Apa yang harus dilakukan umumnya dekat dengan apa yang diyakini sebagai sifat segala sesuatu. Namun, asumsi tentang bagaimana keadaannya adalah anggapan terselubung tentang bagaimana seharusnya. Terlebih lagi, begitu nilai-nilai suatu kelompok dilembagakan dan diasimilasi, mereka memperoleh semacam validitas eksistensi bagi para anggota kelompok. Kadang-kadang sebuah nilai bertindak sebagai ramalan yang terpenuhi dengan sendirinya dan menyebabkan perilaku yang sesuai dengan gagasan tersebut. Misalnya, pria tidak menangis. Omkes pada tahun 1987. Dengan demikian, asumsi dapat menciptakan segala macam masalah. Selanjutnya adalah persepsi dan stereotip. Stereotip adalah serangkaian gambaran yang tercipta di benak kita berkenaan dengan sekelompok atau sekelompok orang, dalam konteks ini kelompok budaya. Gambar-gambar ini adalah generalisasi berlebihan yang dibuat melalui persepsi selektif, persepsi diri, dan informasi yang sesuai dengan keyakinan kita. Selanjutnya ada identitas sebagai penghalang komunikasi. Dalam pertemuan antar budaya, dimensi identitas ini mempengaruhi komunikasi. Memang tidak ada komunikasi tanpa identitas dan identifikasi orang-orang yang hadir. Namun, menurut Latmiral dan Lipiansky, ketika orang bertemu untuk pertama kali, sulit untuk menghindari bertanya dan menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan identitas, seperti siapa Anda, dari mana Anda berasal. Namun, identitas juga dapat muncul sebagai penghambat komunikasi karena identitas kedua lawan bicara menentukan dan menetapkan batas-batas pertukaran. Selanjutnya ada stereotip dalam iklan. Stereotip dapat menjadi faktor yang mengganggu tidak hanya dalam komunikasi, tetapi juga dalam bidang manajemen lainnya. Selanjutnya ada membangun stereotip. Secara khusus, budaya, titik tolak untuk membangun stereotip adalah norma dan nilai budaya yang bersangkutan. Ketika seseorang dari budaya itu menilai seseorang dari budaya lain, kecenderungannya adalah orang itu melakukannya dengan menggunakan norma dan nilai-nilainya. Jika orang yang dinilai tidak sesuai dengan ini dalam beberapa cara melalui perilaku mereka atau hanya penampilan, maka penilaian negatif mungkin akan dibuat. Untuk meringkas, proses pembangunan stereotip dapat dikatakan bahwa prasangka yang mungkin bersifat positif atau negatif adalah reaksi dasar dan irasional yang hanya bergantung pada bagaimana seseorang memandang kelompok yang bersangkutan dalam hal preferensi budaya mereka sendiri. Selanjutnya ada stereotip dalam dunia bisnis, Konfusianisme. Kazal 1993 mengajukan pertanyaan tentang
stereotip dalam bisnis yang berkaitan dengan Konfusianisme. Kazal bertanya-tanya bagaimana Konfusianisme masa kini yang ia definisikan sebagai wacana khusus yang dibangun untuk mempertahankan perkembangan ekonomi dan kinerja perusahaan. Menurut Kazal, dirasakan di Barat dan di Asia. Dia mengingatkan kita pada karakteristik penting Konfusianisme di mana nilai formal melekat pada status dalam arti bahwa seseorang dalam posisi bawahan harus berperilaku dengan cara yang sesuai dengan lawan bicaranya. Selanjutnya, menghadapi stereotip. Pertanyaan yang tersisa, apa cara yang terbaik untuk menghadapi prasangka dan stereotip? Apakah yang terbaik untuk mencoba dan menekan mereka, melawan mereka, atau mengabaikan mereka? Rute terbaik mungkin terletak pada pandangan para antropolog, termasuk Carroll 1987 dan Hall 1983, yang mendekati pertanyaan tentang perbedaan budaya tanpa berjuang melawan stereotip atau tanpa menciptakan stereotip untuk menggantikan yang lama. Lebih baik kita berhadapan dengan budaya lain untuk tidak melawan stereotip dan prasangka. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk selanjutnya, di sini ada resume jurnal yang berjudul Hambatan Komunikasi Antar Budaya antara staf marketing dengan penghuni berkewarganegaraan Australia dan Korea Selatan di apartemen X yang berlokasi di Surabaya. Jurnal ini diteliti oleh Alvin Sanjaya. Latar belakang. Indonesia dengan budaya konteks tinggi akan menjadi sebuah faktor pembanding jika dihadapkan dengan Australia yang menganut budaya konteks rendah. Jika di Indonesia kita terbiasa dengan berbicara secara tidak langsung, maka orang Australia akan lebih sering berbicara to the point, sesuai karakteristik budayanya. Selain seorang tamu dari Australia, staf marketing yang merupakan subjek penelitian ini juga menangani seorang wanita berkewarganegaraan Korea Selatan yang tinggal di apartemen X. Warga Korea Selatan ini belum lama tinggal di Indonesia, namun telah belajar sedikit bahasa Indonesia sebelumnya, sehingga dia terkadang lebih banyak menggunakan bahasa Indonesia daripada bahasa Inggris, meskipun hanya sepatah dua patah kata. Unit analisis penelitian. Pengambilan unit analisis dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. Teknik sampling ini merupakan teknik yang digunakan pada penelitian-penelitian yang lebih mengutamakan tujuan penelitian daripada sifat populasi dalam menentukan sampel penelitian, menurut Bungin pada tahun 2001. Unit analisis dalam penelitian ini adalah Boy, berusia 25 tahun, yang merupakan staf divisi marketing apartemen X, memiliki latar belakang pendidikan bahasa Inggris yang cukup baik. Kemudian John, berusia 43 tahun, penghuni apartemen X yang sudah tinggal selama 3 tahun dan berasal dari Australia. Kemudian yang ketiga, Yon, usia 26 tahun, penghuni apartemen X yang baru tinggal selama 3 bulan berasal dari Korea Selatan. Temuan data, komunikasi antar budaya, Boy dan John. Berbicara dengan John yang berasal dari Australia, Boy menggunakan bahasa Inggris dengan aksen Amerika. Sebaliknya, John menggunakan bahasa Inggris dengan aksen Australia, yang sedikit bercampur dengan aksen Inggris. Secara individu, John mewakili budaya konteks terendah dengan sifatnya yang terus terang terhadap sebuah masalah. Budaya menyindir tidak berlaku bagi orang-orang dengan budaya konteks tinggi. Demikian juga halnya dengan John. Ia lebih memilih untuk berbicara to the point. Dalam prosesnya, komunikasi yang terjadi antara Boy dan John tidak luput dari gangguan. Bagi Boy, gangguan utama adalah faktor bahasa. Boy merasa bahwa ia harus terus mengasah kemampuannya dalam bahasa Inggris untuk mengimbangi konsumennya seperti John. Komunikasi antar budaya Boy dan Yon. Ketika berbicara dengan Yon, Boy menggunakan bahasa Inggris meski terkadang direspon oleh Yon dengan campuran bahasa Indonesia. Saat bertemu dengan Boy, Yon sempat memiliki pikiran bahwa Boy bukan orang yang sopan dan ramah dalam melayani klien. Boy sendiri pada awalnya melihat Yon sebagai sosok wanita yang ketus seperti pada umumnya berdasarkan dari penampilan dan pembawaan dirinya. Lalu setelah lama saling mengenal dan bercakap-cakap dengan Boy, pandangan terhadap Boy yang semula dicap bad boy menjadi hilang. Keramahan dan ketelatenan Boy dalam melayani Yon merubah pandangan Yon yang semula negatif. Hambatan komunikasi antar budaya. Yang pertama, media komunikasi sebagai pemicu terjadinya hambatan komunikasi.
ada kesepakatan antara Boy dan John serta Boy dan Yon untuk menggunakan telepon genggam sebagai media komunikasi. Namun sering terjadi kendala sinyal pada John dan juga terkadang Yon yang mempunyai dua telepon tetapi nomornya tidak aktif dan terkadang tidak dapat dihubungi. Dalam penelitian ini, media fisik tersebut berupa media komunikasi yang digunakan oleh Boy, John, dan Yon, yang berupa telepon genggam maupun intercom. Kehadiran media fisik tersebut justru menjadi faktor penghambat dalam komunikasi ketika media fisik tersebut tidak bekerja secara maksimal, sehingga komunikasi yang terjadi tidak berlangsung secara efektif. Pesan tidak dapat disampaikan secara utuh dan lengkap. Akibatnya, proses komunikasi antara Boy, John, dan Yon harus dihentikan, diulang, maupun diganti menjadi komunikasi langsung secara tatap muka. Hambatan komunikasi antar budaya yang kedua yaitu budaya membentuk karakteristik. Menurut Chaney dan Martin pada tahun 2004, salah satu faktor hambatan dalam komunikasi antar budaya adalah budaya itu sendiri. Hambatan komunikasi ini disebabkan karena perbedaan etnik, agama, dan perbedaan sosial antar satu budaya dengan yang lain. Boy yang sudah dibekali dengan image bahwa orang asing, khususnya yang berkulit putih, adalah golongan yang memiliki sikap cuek dan kasar. Melihat John juga dalam kondisi demikian meski belum mengenalnya. Demikian juga dengan sikap Boy terhadap Yon, dan Yon terhadap Boy, di mana masing-masing memiliki anggapan bahwa lawan bicaranya secara negatif saat pertama kali bertemu, yang menyebabkan timbulnya generalisasi budaya saat berhadapan satu sama lain. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Okta. Hambatan komunikasi antar budaya yang ketiga yaitu kebiasaan yang membentuk persepsi. Menurut Chaney dan Martin tahun 2004, hambatan komunikasi yang dilatar belakangi oleh persepsi muncul karena setiap orang memiliki persepsi yang berbeda-beda akan suatu hal. Sehingga dalam mengartikan sesuatu, setiap budaya akan memiliki persepsi yang berbeda-beda. Dalam penelitian ini, baik Boy, John, dan Yon masing-masing telah membawa cara pikir dan kebiasaan yang berbeda-beda sesuai budaya dan kebiasaan mereka. Cara pikir dan kebiasaan tersebut akan berbeda-beda sesuai budaya masing-masing. Orang-orang dari budaya konteks tinggi akan berpikir layaknya orang dari budaya konteks tinggi, dan orang-orang dari budaya konteks rendah akan bersikap dan bersikap layaknya orang-orang dari budaya konteks rendah. Hambatan komunikasi antar budaya yang keempat yaitu motivasi individu mempengaruhi penerimaan pesan. Rendahnya motivasi John dan Yon saat berkomunikasi dengan Boy berdampak pada kurangnya pemahaman John dan Yon terhadap apa yang ingin disampaikan Boy. Berdasarkan teori Chaney dan Martin tahun 2004, faktor motivasi dalam komunikasi antar budaya ini berkaitan dengan tingkat motivasi dari pendengar. Apakah pendengar yang menerima pesan tersebut sedang ingin mendengarkan atau sedang merasa malas dan tidak memiliki motivasi untuk mendengarkan sehingga akhirnya terjadi hambatan komunikasi. Next. Hambatan komunikasi antar budaya yang kelima yaitu waktu dalam sudut pandang yang berbeda. Dalam penelitian ini, pengalaman hidup Boy, John, dan Yon yang berbeda menimbulkan perbedaan cara berpikir yang berbeda terhadap waktu. Boy yang tumbuh besar di lingkungan yang kurang menghargai waktu, menilai waktu sebagai sesuatu yang dapat ditawar atau ditoleransi. Dan sebaliknya, bagi John dan Yon yang telah terbiasa dengan kebiasaan menghargai waktu, melihat waktu sebagai sesuatu yang berharga, bahkan lebih dari apapun. Next. Hambatan komunikasi antar budaya yang keenam, yaitu bahasa dan komunikasi antar budaya. Dalam komunikasi antar Boy dengan John, ketika John menggunakan bahasa Inggris dengan logat British yang tidak dimengerti oleh Boy, maka telah terjadi hambatan komunikasi. Begitu pula dalam komunikasi antara Boy dengan Yon. Ketika Yon salah mengucapkan sebuah kata dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, maupun jika Yon mengucapkan susunan kata dalam format yang tidak dimengerti oleh Boy, sehingga membuatnya harus berpikir lebih lama, maka telah terjadi hambatan komunikasi antar budaya yang disebabkan oleh faktor bahasa. Next. Kesimpulan. Penelitian ini menunjukkan bahwa hambatan yang dialami Boy dan John terdiri dari hambatan yang berupa faktor fisik, budaya, persepsi, motivasi, pengalaman, bahasa, dan faktor kompetisi tanpa adanya faktor emosi dan nonverbal. Hal ini disebabkan karena John menyikapi adanya perbedaan secara positif dengan lebih mudah. Selain itu, budaya konteks rendah cenderung lebih menekankan komunikasi yang bersifat verbal daripada komunikasi nonverbal. Sedangkan pada hambatan yang dialami Boy dan Yon mencakup semua hambatan, yaitu faktor fisik, budaya, persepsi, motivasi, pengalaman, emosi, bahasa, nonverbal, dan kompetisi.
Hal ini disebabkan karena pada dasarnya budaya konteks tinggi lebih menekankan komunikasi nonverbal dan faktor lain yang menjadi penyebab adalah karena sifat dasar Yon yang lebih mudah emosi dan terbawa suasana atau moody jika dibandingkan dengan John. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian yang bersifat deskriptif. Dalam penelitian ini, hambatan komunikasi antara budaya konteks tinggi ketika dihadapkan dengan budaya konteks rendah cenderung melibatkan faktor-faktor di atas tanpa adanya faktor emosi dan nonverbal. Sedangkan pada hambatan komunikasi antar budaya konteks tinggi dengan budaya konteks tinggi melibatkan semua faktor di atas. Penelitian ini juga menemukan bahwa tidak selamanya perbedaan bahasa dan faktor nonverbal yang umumnya terjadi dalam komunikasi antar dua budaya yang berbeda menjadi faktor penyebab kegagalan dalam sebuah proses komunikasi antar budaya. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.